Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nur Hidayat. Saya dari kelas 1C, program studi S1 Akuntansi. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan apa saja yang sudah saya cari materi dari materi pertama sampai materi ketujuh, mata kuliah pengantar literasi digital dalam rangka proyek UTS dosen pengampu Bapak Ade Handri Hendriadi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, yang pertama itu adalah internet. Pengertian internet. Internet adalah sebuah sistem arsitektur yang memungkinkan berbagai jaringan komputer yang terdapat di seluruh dunia untuk bisa saling terhubung. Internet juga sering disebut sebagai jaringannya jaringan. Maksudnya, internet merupakan kumpulan jaringan yang saling terhubung ke dalam jaringan lebih luas yang menghubungkan semuanya. Nah, secara sederhana, setiap komputer yang terhubung dengan jaringan dapat berkomunikasi dalam bentuk pertukaran data dan informasi. Hal ini dapat dilakukan dalam komunikasi dua arah secara langsung seketika itu juga, atau yang disebut dengan real time. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk mengakses internet dan tidak ada seorang pun yang menguasai internet. Oleh karena itu, internet merupakan sebuah dunia yang bebas dimasuki tanpa harus terikat pada peraturan-peraturan dan batas-batas wilayah negara teritorial tertentu. Jumlah penggunaan internet yang semakin hari semakin besar dan berkembang telah mewujudkan budaya internet. Kehadiran internet di tengah kehidupan kita sangatlah diperlukan. Dengan adanya internet, berbagai bentuk informasi dan komunikasi dapat diperoleh dan dilakukan dengan lebih mudah. Banyak orang menggunakan internet untuk bekerja di rumah, para ilmuwan menggunakan internet untuk membantu mereka dalam penelitian. Internet telah membawa perubahan besar juga dalam aspek kehidupan, yaitu dari segi pendidikan. Internet ibarat perpustakaan besar dan lengkap, yang di dalamnya terdapat jutaan, bahkan miliaran informasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, video, dan suara. Kita dapat melihat, mengambil, bahkan memiliki informasi tersebut kapan saja dan dari mana saja melalui internet. Internet dipandang sebagai dunia maya karena hampir seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia nyata ada di internet, seperti misalnya bisnis, hiburan, olahraga, politik, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sejarah perkembangan internet. Dari tahun 1969 itu ada namanya ARPANET. Nah, di antara 1969 sampai 1973 itu muncul FTP dan TCP atau IP. Di tahun 1976 ada Ethernet dan lain-lain sebagainya seperti di gambar berikut. Sejarah perkembangan internet. Pada tahun 1960-an. Kemunculan internet pertama kali dipelopori oleh sebuah agen riset di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA yang dimulai pada tahun 1960-an. Jaringan yang diberi nama Advanced Research Projects Agency Network atau ARPANET ini memungkinkan untuk mengakses komputer lain meski dari jarak yang berjauhan. Pada tahun 1969, tim yang bekerja untuk mengembangkan jaringan menorehkan kemajuan dengan disempurnakannya spesifikasi ARPANET. Hal ini ditandai dengan penggunaan komponen utama packet switching yang bernama Interface Message Processor atau IMPS, yang kemudian dikenal sebagai paket router yang pertama di dunia. Pada masa itu, setiap host memiliki protokol khusus dengan kode spesifik yang harus diketahui oleh user untuk dapat menggunakannya. Tahun 1970-an. Teknologi yang digunakan ARPANET terus berkembang. Pada akhir tahun 1970, tim berhasil membuat Network Control Protocol atau NCP. Jaringan inilah yang kemudian digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Dalam sebuah konferensi komputer internasional pada tahun 1972, tim memperkenalkan aplikasi terbaru yang berhasil mereka kembangkan, yakni surat elektronik, yang saat ini kita kenal dengan sebutan email. Pada konferensi itu juga, Ray Tomlinson, seorang programmer di balik invensi email ini, untuk pertama kalinya memperkenalkan simbol @ yang dipergunakan mengikuti nama host ke nama pengguna saat melakukan login. Masa itu juga menjadi babak baru dalam sejarah internet, dengan dimulainya era World Wide Web. Pada tahun 1973,
dua orang ilmuwan yang bekerja untuk DARPA, yakni Vinton Cerf dan Robert Kahn, mendesain Transmission Control Protocol atau TCP yang merupakan next generation dari Network Control Protocol. Ini menjadi fondasi awal network protokol yang digunakan untuk internet di seluruh dunia hingga hari ini. Tahun 1983, TCP atau IP yang telah dikembangkan sejak tahun 1970-an mulai diaplikasikan pada jaringan internet. Migrasi dari jaringan ARPANET ke TCP atau IP sendiri akhirnya selesai secara keseluruhan pada tahun 1983. Pada masa itu, New Protocol sebagai standar dalam cara kerja internet mulai berlaku. Hal ini menjadi dasar para ilmuwan dalam merakit antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Ini juga yang menjadi tonggak awal dimulainya era internet modern seperti yang kita pergunakan saat ini. Di tahun 1990-an, World Wide Web atau yang secara singkat ditulis WWW mulai dikembangkan pada tahun 1989 oleh Tim Berners-Lee, seorang software engineer dari Inggris yang bekerja pada organisasi riset nuklir di Eropa atau CERN. World Wide Web merupakan sistem informasi di mana dokumen diidentifikasi oleh Uniform Research Locator atau URLS dengan ide dasar berbagi informasi yang bisa diakses bersama oleh banyak komputer. Tim mengembangkan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP sebagai sarana untuk mentransfer World Wide Web. Dengan adanya jaringan ini, pengguna dapat menelusuri berbagai informasi dan konten yang hendak diakses. Nah, internet juga tidak lepas dari namanya itu dampak positif dan negatif. Dampak positif internet itu yang pertama dapat berkorespondensi dengan rekan, relasi, dan sahabat dimanapun di seluruh penjuru dunia dengan mudah dan murah tentunya. Habis itu bisa dijadikan acuan untuk dapat mencari pekerjaan dan mencari beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Selanjutnya bisa memperluas jaringan pertemanan dan juga bisnis, dan yang paling penting itu dapat menggali ilmu atau informasi tentang apapun termasuk ilmu kesehatan, ilmu agama, informasi politik yang saat ini sedang hangat, dan lain-lain. Internet juga tidak lepas dari dampak negatif. Yang pertama itu dampak negatif dari e-commerce, yang kedua dari copyright atau hak cipta, dan yang ketiga dari defamation, yaitu pencemaran nama baik. Oke, materi yang kedua yaitu perangkat lunak sistem atau software. Software merupakan sebuah perangkat tak kasat mata yang dapat digunakan untuk mengoperasikan hardware pada komputer. Hardware pada komputer itu seperti apa sih? Ya, hardware pada komputer itu kayak monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain lah. Prosesor tidak dapat dijalankan tanpa adanya software, yang dalam hal ini misalnya saja sistem operasi. Software merupakan perangkat yang bersifat abstrak, tidak dapat disentuh maupun dilihat secara fisik, namun software dapat dioperasikan. Perancangan software atau biasa disebut rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin manajerial dan teknis dalam pembuatan dan pemeliharaan produk software itu sendiri secara sistematis. Selain itu juga, pengembangan dan modifikasi yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan juga faktor biaya. Produk software itu sendiri merupakan software yang banyak digunakan oleh penggunanya yang bersifat universal. Sehingga software dapat dikatakan suatu data yang diprogram oleh pengembangnya sedemikian rupa yang disimpan dalam bentuk digital secara tak kasat mata di dalam perangkat penyimpanan komputer. Software juga dapat dikatakan sebagai nyawa dari komputer, karena tanpa software, komputer tidak dapat dioperasikan. Nah, dalam materi perangkat lunak sistem ini, saya mengeksplorasi tentang embedded system. Langsung saja masuk ke materinya. Embedded system, yaitu pengertiannya, embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Kategori embedded system ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada embedded system standalone.
Embedded System Standalone ini dapat bergerak bekerja sendiri. Embedded System ini dapat menerima input digital maupun analog, melakukan kalibrasi, konversi, pemrosesan data, lalu menghasilkan output data ke peripheral output. Contohnya itu display LCD. Yang kedua ada Embedded System Real Time. Embedded System Real Time ini terbagi menjadi dua, yaitu Hard Real Time dan juga Soft Real Time. Yang pertama, Hard Real Time. Embedded System ini, jika dalam pengoperasian pengerjaannya melebihi waktu yang telah ditentukan, dapat mengakibatkan kegagalan yang fatal dan dapat menyebabkan kerusakan pada alat tersebut. Contohnya aja itu kontrol kantong udara pada mobil. Yang selanjutnya itu ada Soft Real Time. Untuk embedded system ini, keterlambatan waktu respon dapat ditoleransi pada batas yang tertentu. Keterlambatan respon akan menyebabkan performa menurun, namun sistemnya itu masih bisa beroperasi, berjalan. Contohnya aja itu microwave dan juga mesin cuci. Dan yang ketiga itu ada network embedded system. Embedded system jaringan ini menghubungkan jaringan dengan interface network ke sumber akses. Jenis jaringan yang menghubungkan bisa berupa local area network atau LAN, wide area network atau WAN, atau juga internet. Nah, perangkat lunak sistem ini tidak luput dari kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya yaitu embedded system ini dibuat untuk melakukan tugas dan operasi khusus yang diberikan. Yang kedua, kelebihannya itu embedded system mengonsumsi lebih sedikit daya dan listrik. Yang terakhir, embedded system dapat memproses pada kecepatan yang tinggi dengan hasil yang berkualitas. Kekurangannya itu yang pertama, ketika alat atau mesin yang dipasang dengan embedded system ini memiliki malfungsi atau tidak bekerja lah, akan susah untuk memperbaikinya. Kita harus memiliki skill dalam memperbaiki embedded system itu. Dan yang kedua itu memerlukan banyak waktu dan tenaga untuk memelihara embedded system. Nah, contoh alat yang menggunakan embedded system ini ya di sini ada peralatan konstruksi, alat-alat seperti lampu, audio visual, gaming console, dan juga peralatan untuk berkomunikasi, mobil, kendaraan, dan juga ini bisa dari robot-robot industri, kamera digital, MP3 player, gaming console seperti tadi, microwave, dan lain-lain sejenisnya. Oke, selanjutnya materi ketiga. Nah, pada materi ketiga ini sebenarnya merupakan lanjutan dari materi kedua yang tadi, yaitu tentang perangkat lunak atau software. Tetapi pada materi ini akan dijelaskan tentang bahasa pemrograman dan aplikasi. Nah, bahasa pemrograman itu apa sih? Bahasa pemrograman merupakan program aplikasi yang digunakan untuk menerjemahkan baris-baris instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Nah, ada 4 level bahasa pemrograman. Yang pertama itu bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa tingkat rendah ini merupakan bahasa tingkat yang tersulit lah, karena bahasa ini biasa disebut juga dengan bahasa mesin atau assembler, yang dimana pengkodean bahasanya hanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Yang kedua itu ada bahasa tingkat menengah atau medium level language. Yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi atau high level language. Nah, bahasa ini termasuk bahasa yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk dipelajari oleh pengguna komputer. Biasanya menerapkan serapan bahasa menggunakan bahasa Inggris yang mudah diterjemahkan oleh manusia. Contohnya itu seperti Basic, Pascal, Cabel, Fortran, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada bahasa generasi keempat atau 4GT. 4GL. Bahasa pemrograman 4GL ini atau Fourth Generation Language merupakan bahasa pemrograman yang berbasis objek atau biasa disebut Object Oriented Programming atau OOP.
Contohnya aja tuh seperti Visual Basic, Delphi, Visual C++, JavaScript, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada program aplikasi. Program aplikasi merupakan pengembangan software yang banyak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya secara spesifik. Misalnya saja dalam pengembangan program pengolahan kata dan angka, mengelola lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain sebagainya. Program aplikasi ini dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna tertentu agar dapat lebih produktif dalam membantu tugas-tugas tertentu. Program aplikasi yang terpasang dalam komputer merupakan software siap pakai yang akan berfungsi untuk membantu melaksanakan perangkat komputer pemrograman. Dalam satu perangkat komputer pemrograman aplikasi yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penggunanya, yang artinya setiap komputer pengguna pasti memiliki perbedaan dalam pemasangan software pendukung sesuai dengan pekerjaan, profil, style masing-masing pengguna. Nah, di materi ini saya mengeksplorasi tentang aplikasi pencatat keuangan berbasis web. Apa saja, langsung saja masuk ke materinya. Nah, pengertiannya. Aplikasi catatan keuangan berbasis web adalah sebuah aplikasi web yang dibuat dan digunakan untuk memudahkan dalam pencatatan keuangan setiap saat. Aplikasi web dilengkapi dengan fitur login system, tambah kategori, transaksi pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan detail transaksi per tanggal. Fungsinya apa aja sih? Fungsi dari aplikasi keuangan berbasis web itu sebenarnya banyak, tapi di sini saya hanya mencatat yang pentingnya saja. Itu yang pertama untuk pembukuan, yang kedua untuk manajemen hutang dan piutang, yang ketiga untuk mencatat keuangan yang masuk, dan yang keempat pengelola anggaran. Apa itu? Nah, selanjutnya itu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama itu pantauan data yang jelas real time. Nah, setiap transaksi yang terjadi di perusahaan sudah terintegrasi dengan aplikasi accounting. Data transaksi perusahaan tersebut dicatat dan diolah dalam satu aplikasi yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Yang kedua itu mengatur pengeluaran perusahaan. Aplikasi accounting bisa menjadi reminder atau pengingat lah yang tepat untuk pengeluaran perusahaan, karena setiap data transaksi ditulis secara yaitu tadi real time. Dan yang ketiga itu atur sesuai kebutuhan. Adanya aplikasi accounting yang memiliki banyak fitur bisa menjadi keuntungan untuk suatu perusahaan. Misalnya aja diperluin untuk perhitungan pajak. Nah, maka bisa mengatur aplikasi akuntansi tersebut untuk perhitungan pajak perusahaan. Jadi data yang didapatkan lebih relevan dan akurat untuk perhitungan pajak. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu yang pertama terlalu sulit untuk generasi tua. Nah, beberapa perusahaan, terutama yang memiliki banyak pekerja dengan usia yang cukup tua, merasakan bahwa beberapa aplikasi accounting adalah hal yang ribet atau menyusahkan. Hal ini cukup dimengerti karena generasi X merupakan generasi yang belum terlalu paham tentang perkembangan teknologi di masa kini, sehingga mereka lebih memilih melakukan cara tradisional. Yang keduanya itu rawan mengalami kerusakan sistem. Oke, sekarang masuk ke materi yang keempat. Nah, materi ini tentang perangkat output dan input. Dalam materi ini, saya mengeksplorasi tentang perangkat input, yaitu joystick. Sebelum itu, kita masuk dulu ke apa itu perangkat input. Perangkat input atau input device merupakan perangkat keras yang dipakai untuk menjalankan perintah dari pengguna ke sistem operasi. Bisa berupa bermacam-macam, entah itu teks, gambar, atau hal-hal yang berhubungan dengan processing. Maksud processing itu ya ketika menekan tombol mouse untuk membuka aplikasi. Setelah tombol diklik, komputer akan membuat respon.
Nah, itulah fungsi input device. Ada dua jenis perangkat yang memiliki fungsi input atau input device ini. Perbedaannya itu sangat mendasar. Yang pertama itu ada peralatan input langsung. Peralatan input langsung adalah input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya itu kayak keyboard, mouse, touchscreen, like pen, digitizer grafik, tablet, scanner. Nah, yang kedua itu ada peralatan input tidak langsung. Peralatan input tidak langsung adalah input yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya aja itu kayak hard disk, flash disk, memory card. Nah, walaupun begitu, sebenarnya ada juga perangkat input yang di tengah-tengah, yaitu input yang bisa berjalan dengan atau tanpa suatu pengaturan terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke perangkat input joystick. Siapa sih yang nggak kenal joystick? Joystick dikenal dengan tuas kontrol. Joystick adalah alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat dan dapat digerakkan ke segala arah. Alat ini juga dapat mentransmisikan arah sebesar 2D atau 3D pada komputer, dan juga alat ini pada umumnya digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan sebuah permainan video yang dilengkapi dengan lebih dari satu tombol. Awal mulanya, joystick mulai dikenal pada abad 20-an. Pada waktu itu, nama joystick diartikan sebagai tongkat pengendali pesawat terbang. Joystick atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tuas kontrol adalah alat masukan komputer yang berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Alat ini dapat mentransmisikan arah sebesar 2 atau 3 dimensi pada komputer. Nah, ini adalah perkembangannya. Joystick berkembang menjadi alat elektrik. Dua aksis joystick ditemukan pada tahun 1544 di Jerman. Dan kemudian alat ini dikembangkan untuk mengarahkan terbang layang pengeboman Hensel H-253 terhadap target kapal. Pada tahun 1567, Ralph H. Baer, ini orang, pencipta game video televisi dan Magnavox, kemudian menciptakan game video yang pertama dengan menggunakan dua potensiometer untuk mengukur position dan joystick analog. Dan sekitar tahun 1585 sampai 1588, orang-orang semakin mengenal istilah joystick melalui video game yang ada pada waktu itu populer dengan permainan Nintendo dan Sega. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, joystick dikembangkan ke dalam perangkat komputer hardware. Nah, jenis-jenis joystick yang pertama ini ada pedal controller. Nah, ini mah udah sering biasa buat main PS. Racing wheel biasanya buat main ya balap-balap mobil lah. Ini airplane controller, seperti namanya, buat apa ya tahu. Ada Atari. Ini harusnya joystick biasa ini. Satu lagi joystick analog. Nah, fungsi joystick. Sebagian besar fungsi joystick ini yang pertama sebagian besar digunakan untuk aplikasi game dan terkadang juga digunakan pada aplikasi grafis. Selain itu, joystick juga dapat kita temui pada perangkat input bagi penyandang disabilitas atau kursi roda, pengendali alat berat, hingga pada pesawat. Nah, jadi ini di foto ini tuh joysticknya buat ngendaliin kursi rodanya biar bisa jalan. Selanjutnya materi kelima yaitu perangkat media penyimpanan. Tanpa sejumlah besar memori, komputer hanya akan dapat melakukan operasi tetap dan segera menampilkan hasilnya.
itu harus dikonfigurasi ulang untuk mengubah perilakunya ini. Untuk merubah perilakunya ini dapat diterima untuk perangkat seperti kalkulator meja, prosesor sinyal digital, dan perangkat khusus lainnya. Mesin von Neumann berbeda dalam memiliki memori, di mana mereka menyimpan instruksi dan data operasinya. Komputer seperti ini lebih fleksibel karena tidak perlu mengkonfigurasi ulang perangkat kerasnya untuk setiap program baru, tetapi dapat dengan mudah diprogram ulang dengan instruksi dalam memori baru. Mereka juga cenderung lebih sederhana untuk dirancang, di mana prosesor yang relatif sederhana dapat menjaga keadaan antara perhitungan yang berurutan untuk membangun hasil prosedural yang kompleks. Nah, kebanyakan komputer modern adalah mesin von Neumann. Berbagai bentuk penyimpanan dibagi menurut jaraknya dari unit pemrosesan pusat. Komponen dasar dari komponen tujuan umum adalah unit aritmatika dan logika, sirkuit kontrol, ruang penyimpanan, dan perangkat input-output. Teknologi dan kapasitas seperti komputer rumah pada umumnya sekitar tahun 2005. Umumnya, semakin rendah penyimpanan dalam hierarki, semakin kecil bandwidth dan semakin besar latensi aksesnya dari CPU. Pembagian penyimpanan tradisional ini ke penyimpanan primer, sekunder, tersier, dan offline juga dipandu oleh biaya per bit. Dalam penggunaan kontemporer, memori biasanya menyimpan semikonduktor read-write random access memory. Biasanya DRAM atau dynamic RAM atau bentuk lain dari penyimpanan cepat, tapi sementara penyimpanan terdiri dari perangkat penyimpanan dan medianya yang tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU, atau penyimpanan sekunder atau tersier. Biasanya hard disk drive disk optik, dan perangkat lain yang lebih lambat dari RAM, tetapi tidak mudah menguap atau menyimpan konten saat dimatikan. Dalam materi kelima ini, saya mengeksplorasi tentang media penyimpanan yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu flash disk. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Kegunaan flash disk dapat menyimpan data secara permanen. Walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputus, ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk tersebut sudah diputus oleh user. Kita langsung masuk ke fungsi. Flash disk memiliki fungsi untuk menyimpan dan memindahkan data dalam berbagai format dalam kapasitas yang cukup besar lah. Flash disk kan zaman sekarang itu bisa dibilang terjangkau lah bagi penggunanya. Flash disk juga bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi dan sistem portable. Dan juga flash disk dapat digunakan untuk media instalasi sistem operasi baru komputer tanpa menggunakan DVD sebagai media instalasinya. Ini adalah penemu dari flash disk, Dr. Fujio Masuoka. Beliau adalah seorang warga negara Jepang yang lahir di kota Takasaki, Gunma, Jepang pada tanggal 8 Mei 1943. Beliau merupakan seorang penemu flash disk memori dengan proses perjalanan yang cukup panjang. Masuoka dibantu oleh partnernya yang bernama Shoji Arizumi. Nah, masih sejarah. Sekitar tahun 1972 dan 1984, Masuoka mulai membuat terobosan baru, yakni dengan membuat pasangan sel memori dinamis dengan struktur polisilikon ganda. Namun, pada tahun 1977, ia dipindah ke divisi semikonduktor Toshiba dan berhasil mengembangkan sebuah memori 1 megabit DRAM. 1 megabit.
Pada tahun 1980, Masuoka kemudian dialihkan ke divisi produk rekayasa memori Toshiba untuk mengembangkan memori flash. Namun setelah itu, pada tahun 1984, ia malah digeser ke divisi desain memori rekayasa PT Toshiba, yang mana ia mulai menyempurnakan dan mematenkan memori flash NOR. Nah, ini NOR flash. Setahun kemudian, Masuoka mulai mengembangkan flash memori 256 KB dan berhasil mengembangkan proyek lain, yakni NAND Type Flash Memory, yang merupakan cikal bakal lahirnya flash disk saat ini yang kita kenal. Meskipun demikian, proyek tersebut masih belum bisa dikomersialisasikan karena produknya masih belum siap dan butuh penyempurnaan. Ini bisa dilihat ada gambarnya NAND Flash Memory atau Flash Byte. Untuk membuat dan memproduksi prafabrikasi komersial chip memori flash 4 bit, Masuoka membutuhkan biaya sekitar 10 juta yen. Biaya tersebut dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi tinggi yang diproyeksikan untuk berbagai pola sirkuit pada setiap lapisan mikroprosesor. Pada awalnya, Toshiba enggan berinvestasi, namun kemudian Masuoka berusaha meyakinkan Toshiba Consumer Electronics Research Executive bahwa chip flash memori 4 Mbit dapat digunakan bahkan oleh kamera digital sekalipun. Dengan pendanaan yang dibantu oleh divisi elektronik konsumen Toshiba, Masuoka terus mengembangkan dan mempresentasikan flash disk 4 Mbit NAND Type Flash Memory pada konferensi Solid State Circuit International atau ISSCC di New York City pada tahun 1989. Pada tahun 1994, Masuoka bergabung dengan Tohoku University, di mana ia menjadi profesor selama 13 tahun sebelum diangkat sebagai profesor dari Universitas Lembaga Penelitian Komunikasi Listrik. Untuk karyanya pada memori flash, Masuoka telah menerima berbagai penghargaan, termasuk penghargaan di negaranya sendiri, yaitu Jepang. Penghargaannya itu berupa hadiah dari Perdana Menteri Jepang waktu itu, Watanabe, pada tahun 1977, dan penghargaan penemuan nasional pada tahun 1980. Pada tahun 2007 silam, Masuoka bahkan dianugerahi medali Ribbon Purple oleh Kaisar Akihito. Kita balik ke sini, yaitu tentang flash disk, kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya itu harganya relatif murah karena bisa terjangkau oleh seluruh usia lah. Yang kedua, mudah terhubung ke perangkat komputer, tinggal dicolok. Yang ketiga, ukurannya yang kecil. Nah, itu tuh jadi gampang buat dibawa kemana-mana, bisa ditaruh di kantong, dompet. Yang keempat, menyediakan berbagai macam kapasitas. Jadi itu tuh bisa, kalian bisa milih lah memorinya mau yang berapa giga, tergantung budget. Yang kelima itu mudah dioperasikan di dalam perangkat komputer. Yang keenam, tidak memerlukan instalasi tambahan untuk menjalankannya, jadi tinggal ya udah colokin. Nah, kekurangannya ya jelas tidak ada kelebihan tanpa kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama, mudah hilang karena barangnya kecil. Yang kedua, komponen di dalam flash disk tidak diberi tutup pelindung yang kedap air atau debu seperti halnya hard disk atau SSD lah. Ukuran penyimpanan datanya itu terbatas, tidak bisa diupgrade. Kalau seandainya beli yang 64 GB, ya udah 64 yang bisa diupgrade. Oke. Yang selanjutnya materi ke-6 yaitu komputer dari masa ke masa. Nah, sederhananya, komputer merupakan sekumpulan alat elektronik yang bekerja sama untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data kepada pengguna. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seseorang matematikawan dan ilmuwan dari Inggris yang bernama Charles Babbage. Dari awal penemuannya, sebenarnya banyak ilmuwan lain yang ikut berkontribusi dalam sejarah komputer seperti Alan Turing,
dan Loveless. Jadi, bentuk maupun fitur komputer yang saat ini digunakan pasti jauh berbeda dengan komputer pada zaman-zaman dulu, zaman-zaman tahun 1900-an. Nah, perkembangannya dari pertama masuk pasar hingga sekarang dibagi menjadi 5 generasi. Yang pertama itu komputer generasi pertama, tahun 1940 sampai 1956. Nah, perangkat ini dikembangkan untuk desain peluru kendali dan pesawat. Penggagas ide ini adalah Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Komputer ini mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah. Ya, paling rendah berarti yang seperti materi sebelumnya, paling susah, yang hanya dimengerti oleh mekanik-mekanik. Bahasa pemrograman ini hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, dan untuk menyetel perhitungan baru membutuhkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Yang selanjutnya komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Ditemukannya transistor pada masa ini mengubah tampilan komputer generasi pertama. Perkembangan generasi kedua menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung hampa dengan dengan transistor. Transistor memungkinkan komputer jadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi kedua, memori inti magnetik juga mengalami perkembangan. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah cukup besar, lebih hemat listrik, dan proses operasinya lebih cepat tentunya. Habis itu komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Dalam pemakaiannya, transistor menjadikan komputer cepat panas. Nah, komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer generasi ini memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah keping silikon. Pada masa ini mulai muncul juga laptop yang dapat dibawa kemana-mana. Yang terakhir itu ada komputer generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Komputer yang kita gunakan ini komputer generasi kelima, ditandai dengan adanya LSI atau Large Scale Integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Pada nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan merubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Yang sebelumnya komputer kita kayak gini, di masa depan itu komputer bisa aja dimasukkan chip ke dalam otak. Kayak di film-film lah. Nah, pada materi ini saya mengeksplorasi tentang komputerisasi akuntansi. Kita langsung saja masuk ke PPT-nya. Oke, pengertian. Komputerisasi akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Manfaatnya apa aja sih? Komputerisasi akuntansi telah menjadi salah satu inovasi yang luar biasa dalam dunia bisnis modern. Dalam era digital ini, penggunaan komputer dan perangkat lunak akuntansi telah membawa manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan profesional akuntansi. Manfaat utamanya ialah efisiensi dan akurasi yang tinggi dalam proses pencatatan, pelaporan, dan analisa data keuangan. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi, tugas-tugas yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Bisa jam juga sih. Oke. Hal ini memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat, serta meminimalkan risiko kesalahan manusia dalam era digital yang terus berkembang. Komputerisasi akuntansi menjadi landasan penting bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif. Oke, ini lanjutannya masih ada manfaat. Yang pertama itu efisiensi operasional yang tinggi. Proses akuntansi manual yang memakan waktu dapat digantikan dengan sistem otomatis yang lebih efisien.
Transaksi dapat direkam dengan cepat, laporan dapat disusun secara real time, dan analisis data dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua itu ada akurasi dan keakuratan yang tinggi seperti yang sebelumnya. Perangkat ini dilengkapi dengan mekanisme validasi dan pengontrolan yang kuat yang meminimalkan risiko kesalahan manusia. Dengan menggunakan sistem komputerisasi akuntansi, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pencatatan transaksi dapat diminimalkan. Habis itu selanjutnya ada akses mudah ke informasi keuangan. Dalam komputerisasi akuntansi, data keuangan tersimpan secara terpusat dan terorganisasi dengan baik. Ini memungkinkan para pengguna untuk mengakses informasi keuangan dengan cepat dan mudah. Dengan hanya beberapa klik, manajer dapat melihat laporan keuangan, melacak arus kas, atau menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Ada lagi. Yang manfaat selanjutnya yaitu peningkatan pelaporan dan analisis. Komputerisasi akuntansi memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan secara cepat dan akurat. Analisis keuangan seperti rasio keuangan, tren bisnis, dan proyeksi dapat dilakukan dengan lebih efisien, membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Dan yang terakhir itu ada pencatatan dan penyimpanan data. Dengan komputerisasi akuntansi, data dapat disimpan secara terpusat dalam database elektronik. Hal ini mempermudah akses dan pengelolaan pencarian yang cepat dan efisien, serta memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap informasi keuangan perusahaan. Nah, ini tantangan dalam komputerisasi akuntansi. Pengenalan dan pelatihan karyawan yang pertama. Implementasi komputerisasi akuntansi sering melibatkan perubahan dalam alur kerja dan kebutuhan baru dalam keterampilan karyawan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan perlu memberikan pelatihan yang memadai tentunya kepada karyawan agar dapat menguasai perangkat lunak akuntansi dan memahami progres yang terlibat. Oke, selanjutnya itu ada keamanan data. Dalam komputerisasi akuntansi, data keuangan yang sensitif disimpan dalam sistem komputer penting bagi perusahaan untuk mengadopsi langkah-langkah keamanan yang tepat. Untuk melindungi data ini dari ancaman peretaslah, backup data secara teratur, dan implementasi kebijakan keamanan yang ketat menjadi langkah-langkah yang krusial dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data. Dan yang terakhir itu kesesuaian perangkat lunak. Dalam memilih perangkat lunak, perusahaan harus memastikan bahwa perangkat lunak tersebut sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Tantangan muncul ketika perusahaan harus mengintegrasikan sistem komputerisasi akuntansi dengan sistem lain yang ada seperti sistem manajemen, persediaan, atau sistem manajemen pelanggan. Pemilihan perangkat lunak yang tepat dan kompatibilitas yang baik antar sistem menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Oke, dan ini materi yang terakhir yaitu materi ke-7, perangkat jaringan komputer. Pengertiannya, jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Jaringan komputer juga merupakan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet, tidak membatasi suatu akses. Oke, sejarahnya. Sejarahnya dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada awalnya, penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama.
Idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak. Maka dibuatlah proses beruntun. Kemudian pada tahun 1950, ketika komputer sudah mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia atau istilahnya terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Maka untuk pertama kalinya bentuk jaringan atau network komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan atau host komputer. Nah, ini ada jenis-jenisnya dari PAN, Personal Area Network, LAN Local Area Network, CAN Campus Area Network, MAN Metropolitan Area Network, dan banyak lagi. Oke, ini penjelasannya. Kemana? Yang pertama itu ada PAN, Personal Area Network. Terbentuk ketika dua komputer atau lebih ataupun ponsel saling terhubung satu sama lain secara nirkabel dalam jarak pendek. Biasanya kurang dari 30 kaki. Contohnya itu kalau kita ngubungin komputer dengan perangkat lain, misalnya laptop, printer, USB, nah yang lainnya lah yang bisa dihubungin. Yang kedua itu ada LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan beberapa komputer secara fisik dalam satu lokasi yang sama. LAN menghubungkan komputer menggunakan kabel, menciptakan jaringan komputer dengan area terbatas. Biasanya, LAN digunakan di kantor maupun sekolah untuk memudahkan pertukaran data. LAN juga dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya paling kecil dan bisa digunakan oleh perusahaan atau lembaga tertentu. Yang selanjutnya ada CAN, yaitu Campus Area Network. Adalah jaringan internet yang lebih besar dari LAN, namun lebih kecil dari WAN. Jika LAN menghubungkan beberapa komputer dalam gedung yang sama, maka CAN menggabungkan beberapa komputer dalam gedung yang berbeda. Namun jaringan CAN masih terbatas dalam suatu area, tidak seperti WAN yang sangat luas. Contoh CAN adalah jaringan komputer dari suatu kampus yang memiliki banyak gedung di dalamnya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Personal Area Network kayak gini. LAN Network berarti dia di tengah, dia itu bisa apa sih istilahnya? Memberikan network lah ke laptop, komputer dalam radius yang kecil, yang pendek. Ini tadi Campus Area Network. Jadi ya mereka terhubung satu sama lain di berbeda gedung lah dalam satu wilayah kampus. Selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. Adalah jaringan komputer yang lebih luas dari LAN. Disebut metropolitan karena jaringan tersebut biasanya menghubungkan perangkat dalam suatu kota. Yang selanjutnya ada WAN, Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN sehingga memberikan cakupan area geografis yang sangat luas atau wide. Contoh jaringan WAN yang sering digunakan adalah internet. Yang selanjutnya ada WLAN, Wireless Local Area Network, adalah jaringan dengan metode distribusi nirkabel atau dua perangkat ataupun lebih. Nah, ini metropolitan. Nah, di dalam metropolitan itu ada LAN. Jadi di dalam gedung itu ada beberapa LAN. Nah, dalam beberapa LAN itu dia nyatu ke gedung, ada beberapa gedung, itulah disebut Metropolitan Area Network. Ini Wide Area Network. Beberapa kumpulan LAN yang menjadi satu disebut WAN, Wireless Local Area Network. Ya, bedanya ini pakai WiFi router. Yang selanjutnya ada SAN, Storage Area Network. Adalah jaringan komputer yang berkecepatan tinggi dan menghubungkan sekelompok perangkat penyimpanan ke beberapa server tanpa bergantung pada LAN atau WAN. Contoh SAN adalah drive yang terpasang ke server. Dan selanjutnya itu ada POLAN, yaitu Passive Optical Local Area Network. Adalah jaringan komputer yang merupakan alternatif dari LAN yang tadi, tapi ini bedanya dihubungkan menggunakan kabel optik.
kabel yang mempunyai kecepatan yang sangat cepat, yang sangat baik lah. Ini ada contoh-contohnya. Selanjutnya ada GAN, Global Area Network. Adalah jaringan yang terdiri dari berbagai jaringan nirkabel yang saling terhubung yang mencakup area geografis yang luas. Jaringan ini terdiri dari jaringan area yang luas dan banyak jaringan lainnya. Jaringan ini digunakan untuk komunikasi di area yang luas dan tidak terhubung langsung ke jaringan apapun. Selanjutnya ada VPN, Virtual Private Network. Adalah jaringan komputer dengan koneksi terinskripsi melalui internet dari perangkat ke jaringan. Koneksi terenkripsi memungkinkan pengguna mengirimkan dan menerima data seolah-olah terhubung ke jaringan pribadi. Walaupun sebenarnya tidak, sehingga VPN memberikan keamanan transkrip data dalam penggunaan internet. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Yang pertama itu ada topologi mesh, yaitu metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh ini adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman lantaran dilakukan melalui rute khusus. Nah, kelemahannya itu ialah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan kabel jaringan. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star, yaitu metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Perlu diketahui, hub adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer. Adapun kelebihan topologi star ini adalah lebih menghemat biaya untuk kabel jaringan. Kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan memengaruhi rute yang lain. Kelemahannya, apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi akan tersendat semuanya. Ada topologi BIS yang selanjutnya, yaitu metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah. Jadi, yaitulah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Adapun kelebihan dari topologi BIS ini adalah biaya yang jauh lebih murah. Sementara itu kelemahannya, tabrakan data yang sangat mungkin terjadi karena lalu lintasnya hanya satu. Yaitu topologi gabungan TRI, Starbus, yaitu metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub, yaitu utama dan sekunder. Pada dasarnya ini yaitu gabungan star dan BIS, di mana setiap cabang pohon merupakan topologi star yang dihubungkan pada satu topologi BIS yang menggunakan backbone untuk menyambungkan pada masing-masing topologi star. Kelebihannya mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama. Penggunaan dua hub seperti itu bisa memperpendek jarak tempuh data dari satu komputer ke yang lain. Dan kelemahannya yaitu apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem dalam satu jaringan bakal bermasalah. Yang terakhir, yang kelima ada topologi ring. Topologi ini merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node memiliki rute tersebut, biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihannya yaitu fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kelemahannya yaitu lebih sulit untuk diidentifikasi lah. Dan yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi ini merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengkombinasi beberapa jenis topologi jaringan, misalnya topologi star yang ini, dan juga topologi ring. Jadi ada buletan dan juga bintang. Kelebihannya yaitu memberikan keleluasan untuk mengatur skema jaringan. Nah, dan kekurangannya yaitu kombinasi topologi jaringan ini bakal membawa tiap-tiap kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang dipakai. Kayak tadi ring itu kekurangannya apa, star kekurangannya apa, itu jadi bakal bermasalah lah. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dalam
pemaparan materi dari 1 ke 7, pengantar literasi digital. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.